kembali lagi dengan kami di Gen Z Talk Show. Kembali lagi dengan kami, yaitu Kontak Kembang Centil. Enggak ya, bercanda guys. Di sini saya Kumil Mutiara Hati bersama rekan saya. Dan saya Widya Puspitasari. Nah, teman-teman, tahu nggak nih? Kali ini kami akan mengundang sosok seorang yang sangat wow, berbakat luar biasa sekali di era ini ya. Ya, buat teman-teman Gen Z pasti penasaran nih bintang tamu kita kali ini siapa? Bener nggak, Muti? Benar banget, kita langsung panggil aja kali ya. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Yeay. Aduh, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, boleh banget nih. Mungkin teman-teman di sana belum tahu ini namanya kakak siapa sih kak? Iya, perkenalkan nama saya adalah Khairul Umam. Bisa dipanggil dengan Umam. Gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang semester berapa nih kak? Di sekarang ini saya semester 3 ya. Bukan semester 7 nih ya. Ini tapalnya semester 7 tapi kita semester 3 ya. Bukan semester 7. Orang-orang sering bantu begitu sih. Parah banget gitu. Astaga. Oke, dengar-dengar nih, Kak Khairul Umam itu pernah dapat juara di lomba fotografi di Kalimade, bener gak kak? Betul sekali Kak. Wow, banget ya. Tapi boleh tahu nggak nih Kalimade itu apa ya kak? Jadi di Kalimade juga acara yang di bawah naungan HMJ, yaitu dengan panjaran gelar karya 5 divisi. Di situ apa aja tuh isinya kak? Oh, jadi isinya itu kegiatan 5D itu ada divisi lensa, Ya. divisi radio, divisi jurnalistik, divisi sosial dakwah, dan terakhir divisi sinema. Oh, berarti banyak banget ya yang punya bakat dan minat, terutama di kalangan kita. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau Kak Uman sendiri biasanya kalau dapet inspirasi gitu, ketika contohnya nih, ketika dalam lomba fotografi biasanya dapat inspirasi dari mana sih Kak? Ide-idenya? Nah, kalau dari ide-ide sendiri kan sini kan udah tertera gitu bahwasanya fotografi lomba bebas gitu. Jadi apapun yang berhubungan dengan fotografi, entah itu fotografi alam, fotografi humanitas, dan fotografi model. Dan yang saya ambil itu adalah fotografi alam gitu. Jadi kita kayak di pengaturan kameranya tuh ada sendiri, bukan kamera profesional ya Kak, tapi kamera ponsel atau gadget gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira gimana sih cara kita meningkatkan skill fotografi kita hanya melalui handphone? Baik, jadi ini menurut pendapat saya aja nih ya, Oke. yang bebas kalau mau diterapin kepada rekan-rekan semua atau kakak-kakak sekalian ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah konsisten, yaitu kita misal kita menguasai bidang kayak ini, menguasai bidang satu yaitu fotografi, katakanlah fotografi ponsel ini, ya kita harus kayak ya udah satu fokus itu, nggak boleh ada yang lain. Kalau kita kayak misal kayak ada video ya video nggak harus ada satu, jadi fokus ke bidang yang kita minati gitu, jangan kemana-mana gitu. Dan itu kayak lama-kelamaan tuh kayak pertama-tama sih kayak masih bingung nih gimana nih. Nah itu kan terus yang kedua, terus yang ketiga, dan seterusnya tuh pasti akan kayak Permudah ya, kalau mudah kita gitu. konsisten ya. Betul sekali Kak. Kemudian dari Kak Umam sendiri setuju gak nih? Kalau di generasi sekarang itu lebih mudah untuk meningkatkan bakat-bakat teman-teman kita gitu di era sekarang. Ya menurut saya sangat-sangat mudah gitu untuk mengembangkan bakat di era sekarang gitu. Apalagi kita kan generasi Z, generasi emas gitu ya. Jadi kita bisa mengekspresikan melalui platform sosial media seperti yang sekarang, TikTok gitu Oh, ya. itu. Instagram Reel, terus Facebook juga, tapi itu jarang. Tapi lebih ke dunia TikTok dan YouTube atau Instagram gitu. Oke. Untuk skill kita dan mengembangkan bakat yang kita ada gitu. Oke, Kak Uma, mungkin di sini banyak nih rekan-rekan kita yang sebenarnya punya bakat dan minatnya di bidang tertentu. Nah, kira-kira kalau di platform TikTok yang tadi Kak Uma spill, gimana sih cara kita meningkatkannya, mengembangkannya gitu platform TikTok itu? Yang kita tahu kan platform TikTok itu kan kayak platform terbesar sekarang gitu di era milenial gitu ya kan.
otomatis kita sebagai generasi Z harus bisa menguasai dan memanfaatkan sebaik mungkin platform itu tersebut. Oleh karena itu kita sebagai generasi Z harus menyalurkan bakat dan kreasi kita menjadi TikTok dengan cara kayak misalkan konten yang bermanfaat, upload video yang rajin gitu supaya algoritma kita itu berkembang di diri sendiri gitu. Berarti perlu kita kuliah nih. Betul sekali, perlu ditekuni dan jangan malas dan harus konsisten seperti itu. Tuh guys, jangan malas. Ingat kuncinya adalah apa tadi? Konsisten. Lanjut nih Mbak Wi. Ya, Umar, tentunya membahas tentang generasi emas ya. Pasti ada dong yang namanya peran utama nih. Menurut kamu sendiri, peran utama apa sih yang menuju dari generasi Z ke generasi emas sendiri? Jadi peran generasi Z untuk menuju generasi emas adalah kita jangan gapten gitu, atau kebanyakan gagap teknologi. Jadi kita harus kayak sering update, sering kayak bermedia sosial gitu untuk bisa kayak menuju generasi emas, dari generasi Z ke generasi emas gitu. Jadi kita dalam diri generasi Z sendiri itu kayak ada dorongan gitu supaya untuk menuju ke generasi emas tersebut. Jadi harus tetap update ya. Update. Keren banget. Kemudian nih, kira-kira ada nggak motivasi dari Kak Umam sendiri untuk rekan-rekan di sana? Barangkali mereka masih stuck aja nih mengembangkan skill mereka, gitu. Gimana caranya? Jadi gini ya guys, kita kan kayak ibaratkan gini, kita hidup nih kayak misal mau jalan aja nih, kita hidup jalan terus. Ya masa nggak mau belok kanan, nggak mau belok kiri, nggak ada mau dicoba gitu. Jadi sebagai generasi Z itu berani mencoba gitu. Misal kita dalam minat sesuatu nih, ya kita harus jalani minat tersebut sampai ke akarnya gitu. Walaupun kayak di tengah jalan kayak istilahnya terhambat gitu, kayak menyerah aja. Tapi ingat apa yang kita rencanakan dari awal gitu, bahwasanya kita sebagai generasi Z itu harus kayak akan ada dorongan untuk bisa mencoba hal baru gitu. Ya, tentunya berbicara mengenai TikTok kan biasanya ada tuh berita hoax ya kayak. Nah, menurut pandangan kakak sendiri itu untuk penanggapannya seperti apa ya? Jadi menurut generasi zilenial, generasi Z, untuk kita ini cara menyikapi hoax di dalam bermedia sosial itu kita harus terima dulu nih. Misal kita katakanlah melihat berita hoax di Instagram, ya kita jangan sepenuhnya kayak mempercayai. Kita ini cari dulu sumbernya itu dari mana gitu, untuk mencari kebenaran dari berita hoax tersebut gitu. Yang intinya Pak, kita harus jangan langsung percaya deh kalau ada berita apapun tuh, kita cari dulu, tahu dulu sumbernya dari mana. Berarti harus menelusuri dulu ya kayak. Jadi tidak melakukan secara gampang. Betul. Oke, gak ngerasa banget nih kita udah di penghujung acara. Betul. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Umam yang telah meluangkan waktu. Sobat-sobat Gen Z, jangan lupa ya, kunci utama menuju generasi keemasan adalah Konsisten dan mau mencoba hal baru ya tentunya teman-teman. baik. Terima kasih, saya Kamila Lagi dan rekan saya. Dan saya Widya Musfita Sari. Sampai jumpa.